ada yang nanya juga boleh. Bisa membedakan aku dan Ciki. Kalau sebenarnya nggak bisa, gampang. Ciki lebih kurus. Oh iya. Iya, kalau Bella nggak kurus. Iya, aku lebih hitam juga sebenarnya. Cuma iya. Emang iya? Iya, lebih hitam. Kita nggak sadar sih. Oh iya. Sama aja ya? Tapi kayaknya lebih mirip Bella daripada Ciki sama Mama ya. Oh, aku lebih mirip ibu. Iya, lebih Oh mirip. iya. Iya, lebih mirip. Kalau orang banyak yang bilang aku mirip Tante Syahnas, adiknya ibu. Aku sama Ustadz Felis itu memang sudah nikah itu karena kepengen berkontribusi untuk dakwah kan Kak gitu. Jadi ketika aku pindah ke Bogor itu aku langsung buat sejenis majelis gitu. Nah majelis cuma memang aku kepengen pakai nama yang familiar. Nah kita bisa pakai nama Alila kan. Nah makanya disebutnya Rumah Quran Alila. Hanya saja nama Quran bukan berarti dia belajar tajwid atau belajar ngaji bukan, tapi belajar Islam dari basic sampai sampai expert gitu. Hai Robun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me in my vlog Bella Fauzi. Hari ini aku lagi nemenin adik aku, Ciki Fauzi, dapat undangan dari Umu Alila. Ini adalah launching rumah Qurannya Umu ya? Iya, Rumah Quran Alila. Rumah Quran Alila ini ada di Bogor ya adanya ya? Bareng sama 14 Iya, barengan sama 1453 Space nih, adanya di Bogor. Dan hari ini adalah launching rumah Qurannya. Ya, kita lihat seperti apa keseruan acaranya Umu Alila hari ini. Let's go. Lepas sepatu dulu guys. Ini mumpung maklum masih pagi, bukan maklum masih pagi, jadi nyawanya belum kumpul. Oke guys, sekarang aku dapat snack. Ini ada brownies dan apa panada ya kak? Apa sih, pastel, brownies dan pastel dan air minum. Terus kebetulan aku juga belum sarapan, jadi ayo kita nikmati acara hari ini sambil sarapan. Ada kopi juga. Dan faktanya namanya Makasih ya kak. Let's go. Terus abis itu kita juga melihat Ini Umu Alila yang punya acara. Oh, kayaknya kok pernah ngisi deh di situ. Namanya siapa? Ini dia acaranya. Kopi. Mau. Oh ya siap. Baru juga udah datangnya telat. Minta makanan. karena untuk lebih Karena pagi-pagi kan. Kakak tahu aja pagi-pagi aku belum. Hafa nih termasuk yang terkenal kopinya di Bogor, yang punya Farhat sama Hamidah. Viral, banyak juga nggak apa-apa kak, banyak mau. karena waktu yang hati-hati mas belum kita buka yang Kopinya banyak. Iya. Pakai es batu seger. Oke, mari kita sarapan dulu. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. Soalnya permasalahan ini kayaknya orang tua muda ya, kalau kami yang punya anak tuh rasa gitu. Oke, kita naksal spesifik ya naksal ya. Karena kalau kan tidak ada istilah tua. Wow, silakan silakan. Koi. Maaf ya gue pikir ada ormas kan. Ini kan ada
Mereka yang baru bikin kaget banget ya, yang apa? Yang Kaget mulu sih. cowok Jumat sama cowok. Oh yang di unit kamu. Iya. Dan itu jadi pembahasan besar. Dan itu yang bikin ngeri kan ketika bapaknya sujud langsung itu. Iya benar. Dan bapaknya kan ngasih tahu ya tanpa beralasan, maksudnya dia nggak nyangka sama sekali walaupun dia udah minta maaf karena anaknya pergi ke masjid dulu loh. Buat aja enggak loh. Iya loh. Iya. Ke masjid aja nggak gitu. Iya makanya. Masa ke masjid gitu? Iya. Bapaknya bilang Kesimpulan yang pertama apa? ke masjid dulu. Masjid mulu. Yang kedua apa namanya soleh. Soleh. Iya. Oke. Nah ini kan mengkhawatirkan kan ya. Ini ya kita udah gedein anak kita susah-susah, ternyata malah yang dapat adalah hal-hal yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dijanjikan untuk membebaskan dari Jumatis. Permudah kami ya Allah, hilangkan beban-beban kami. Bantu kami dengan keluarga kami ya Allah. Ya, udah beres tadi acara talk show-nya barengan sama Kak Fuad Naim dan Kak Dena Haura sama satu lagi kalau nggak salah Unitika ya kalau nggak salah. Jadi ada 3 orang tadi yang talk show di depan ditutup dengan doa dari Ustadz Felix. Sekarang alhamdulillah acara katanya sudah bebas. Mungkin acara belum selesai, cuman ini kayak acara silaturahmi aja gitu, dimana teman-teman bisa catch up, bisa ngobrol-ngobrol, bisa temu kangen dan makan pastinya. Mau lihat seperti apa makanannya? Selain Xiaomi ada apa aja? Ayo let's go. Mari kita tur. Ustaz, assalamualaikum. Siap. Aku izin nge-vlog ya. Boleh. Terima kasih. Nah, ini guys. Halo Kak. Udah pulang? Ya, boleh. Apa? Silakan makan. Gue disangka Ciki. Dari kapan? Hah? Dari kapan? Dari kapan apa? Datang. Oh datang dari jam 10-an. Oh mirip-mirip lah. Iya. Gimana itu? Si Ciki. Oke, kirain dia jaka gue Ciki. Kelihatan bukan? Iya, benar. Makasih loh, tapi bisa membedakan aku dan Ciki. Kalau suka pada nggak bisa? gampang, Ciki lebih kurus. Oh iya. Kalau Bella nggak kurus. Iya, aku lebih hitam juga sebenarnya. Mana Cuma sih? iya. Emang iya? Iya, lebih hitam. Kita nggak sadar. Oh iya, Sama aja. sama aja ya. Tapi kayaknya lebih mirip Bella daripada Ciki sama Mama ya. Oh, aku lebih mirip ibu. Iya, lebih Oh mirip. iya. Iya, lebih mirip. Kalau orang banyak yang bilang aku mirip Tante Syahnas, adiknya ibu. Oh, kayak sama aja sih kayaknya. Iya, mukanya mirip juga. Iya. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini anaknya Dono. Iya, tahu. Ada kebenaran, omnya sama Gila. sudah. Lo legend sih keluarga lo, Kak. Kasih contoh dong makan. Oh iya, kasih contoh. Makan nggak? Makan Jadi Umu boleh ini iya Kak siap. Datang dia. Oh, Umunya lagi sibuk. Oke, baru ada Kak Hamidah dan Kak Farhat yang datang. Ini Kakak boleh dijelaskan nggak? Sei sapi. Ini khas Kupang, sei sapi lamalera. Oke, sei sapi lamalera. Terus Daging asap. oh oke. Terus ada apa? Gyoza. Ada kuotie, jadi kayak ini sama kita nih. Pangsit isinya ada ayam sama sayuran. Pangsit isinya ayam sama Ya, jadi sayuran. ini kuotie halal. Kuotie, kuetiao. Kuotie. Kuotie. Oh, emang namanya kuotie ya? Oke, kuotie tapi halal. Ini dari Cina ya? Oh, oke. Isinya sayuran dan dan ayam, jadi halal. Udah ada ini MUI-nya. Udah ada. Oke, jadi aman ya. Namanya apa, Kak? Ini kuotie Uncle How. Oke, Uncle How Kuotie nih guys. Kalau mau di kepoin ada Instagramnya juga ya. Oke, halal, no pork, no lard, jadi Muslim friendly. Oke, makasih kok. Aku tur dulu ya kok. Terus ini ada yang namanya Bulgoku, Korean Barbecue Home Service. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, seperti daging sapi ya. Bulgoku. Kakak ini Bulgoku. Iya.
Apa daging sapi ya? Ya, dari sapi ini ada tenderloin, sirloin, sama slice beef. Kita ada seafood juga. Ada seafood, tenderloin, sirloin, dan juga slice beef. Oke. Kalau bulgogi tuh Jepang apa Korea ya? Korea, Kak. Korea, oh iya Korea benar. Gua mau sotoy takut salah, mending kita nanya aja. Barbecue. Korean barbecue ya, iya benar. Iya sih, setahu aku emang bulgogi Korean barbecue. Oke, nah terus, nah kalau ini apa nih Kak? Kita di sini ada yang dari sebelah sininya. Ini kimchi. Kimchi. Nah ini ada gogomo matang. Dia ubi manis. Apa? Ubi manis. Iya, Nama lainnya apa? Goguma matang. Goguma. Nah, matang. Mata ini. Matang. Goguma matang. Iya. Karena emang udah mateng ya? Iya. Oh, ubi manis. Oke, betul. terus Nah. ini nasi. Iya. Terus ini apa? Ini kita ada myeokguknya. Apa? Myeokguk. Myeokguk itu sup, guys. Ya, Oke. daging. Nah di sebelah sini ada sundubu. Kalau sundubu ini dia sup jamur. Sup jamur atau Sundubu. Sundubu. Ya. Sundubu bukan sumbokong ya, izin. Aku dengarnya sumbokong, maaf. Sundubu ya? Iya. Sundubu. Sini apa? Ini toboki. Oh iya, topoki, pantesan. Gak ada nama lain ya selain topoki ya? Toboki aja paling. Oke. Nah di sebelah sini ada Gyoza. Bukan. Mirip. Nah ya. Mirip. Ini namanya gunmandu. Gunmandu. Ya, gunmandu yang sebelah sini dia giran mari. Giren mari. Nah yang di sini Martabak. semacam itu. Apa namanya? Buat namanya dia. Aku lupa namanya. Ochijeon. Ochijeon, aduh. Ya. Ngapalinnya banyak banget ya Ochijeon. Nah sebelah sini japchae. Yang Cap. biasa orang suka. Capcay. Japchae. Japcay, pakai J. Iya. Kayak mie ya. Bihun. Bihun. Nah, yang di sini kita ada buldak spicy chicken. Buldak atau spicy? Buldak ya? Buldak. Oh, pakai B kan? Iya, betul. Buldak atau spicy chicken. Wah. Wah, ini dessertnya nih. Yang paling atas pasti orang pada tahu. Apa? Dalgona candy. Dalgona candy. Oh, yang ada minuman dalgona itu ya? Enggak, ini permennya. Oh, permennya. Ya, ini permennya. Yang di bawahnya dia yaksik. Oh, ini apa? Oh, ini. Nah, ini yaksik, dia wajib gitu. Wajib, ya. Di bagian minumannya kita ada 3. Ada goguma latte, yang tengah lemon tea, sama strawberry. Strawberry. Buah-buah apa yang paling manis? Strawberry. Seperti itu wisata kuliner di Rumah Quran Ummu Alila. Jadi seperti ini pilihan makanannya guys. Mari kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Let's go, kita makan. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oke guys, assalamualaikum semuanya. Kali ini aku sudah bersama dengan Ummu Alila yang di sini nih Ummu ingin disebutnya sebagai inisiator dari Rumah Quran Alila gitu. Ini kan berarti kan diambil dari namanya Ummu ya. Namanya anak. Oh, namanya anak. Ya, anakku yang pertama namanya Alila, Kak. Oh, oke. Tuh, makanya Ummu ibunya Alila. Oh, tapi Gitu. Namanya Iin aslinya. Oh, oke, tapi aku selalu manggilnya Ummu. Gak apa-apa, Alila. aman. Oke. Tapi orang biasanya nyebut itu kayak ibunya Alila gitu. Oh. Ibunya Alila. Ibu Ummu Alila tuh jadi maksudnya anaknya Alila gitu ya. Ibunya Alila. Ibunya, iya Alila nama anaknya. Yes. Gitu. Ummu tuh ibu, artinya adalah ibunya Alila, Ummu Alila gitu. Ya, Oh iya. Kak. Tapi aku panggilnya Ummu Alila aja nggak Ya, apa-apa ya. boleh. Udah ke ini apa di otak tuh. Iya, aku nggak udah mungkin biasa. manggil Ganti nama nama. Ibu Iin gitu. Aku juga nggak familiar jadi. Iya, benar-benar. Aku boleh ini nggak sih tahu gimana awal mulanya Ummu ini ingin bikin
Rumah Quran Alila dari awal pengen dikonsepinnya seperti apa sampai akhirnya alhamdulillah hari ini sudah bisa launching gitu ya. Bisa diceritain nggak inspirasi dan perjalanannya seperti apa? Ya. Aku sama Ustadz Felis itu memang sudah nikah itu karena kepengen berkontribusi untuk dakwah kan Kak gitu. Jadi ketika aku pindah ke Bogor, itu aku langsung buat sejenis majelis gitu loh. Nah majelis cuma memang aku kepengen pakai nama yang familiar. Nah kita bisa pakai nama Alila kan, nah makanya itu namanya Rumah Quran Alila. Hanya saja nama Quran bukan berarti dia belajar tajwid atau belajar ngaji, bukan, tapi belajar Islam dari basic sampai sampai expert gitu. Nah berharapnya dengan ada Rumah Quran Alila ini bisa menjadi wadah buat teman-teman yang kepengen belajar dan kepengen nyaman. Karena kadang-kadang orang mau belajar tapi tempatnya nggak nyaman, jadinya juga jadi nggak semangat. Makanya aku berusaha untuk memberikan yang terbaik dari yang kita mampu untuk mengadakan bangunan di sini yang baru launching hari ini. Kak Bella datang hari ini insya Allah gitu kan ya. Itu sebagai persembahan terbaik dari apa yang kita punya untuk dakwah. Gitu Kak. Dan aku melihat emang desain dari Rumah Quran Alila ini bisa dibilang modern ya Umu ya. Karena aku tadi tuh mikirnya kayak Rumah Quran berarti yang ada di bayangan aku tuh masjid gitu. Jadi mana kalau masjid di Indonesia kan kita udah punya stereotype sendiri gitu kan. Ada sih yang bagus tapi kadang kan ada yang apa adanya juga fasilitasnya. Bener banget itu Kak. Iya kan? Iya. Tapi begitu kesini tuh kayak wah modern banget ya, malah ada butik ya. Iya, ada butik di depan. Itu yang menopang biaya-biaya di sini. Karena memang di sini kan free ya Kak. Jadi free, kemudian aku pengen orang itu siapapun bisa datang tanpa pendaftaran, tanpa pembayaran sama sekali. Orang nyaman datang ke sini gitu loh. Otomatis siapapun. Apalagi kalau mau belajar Islam. Bener Kak. Makanya dalam hal ini aku sama Ustadz itu punya usaha, karena Ustadz Felis sama aku itu bukan hidup dari wakaf, bukan hidup dari dana umat tuh tidak. Tapi kita dari dagang, kemudian dari untung itulah kita bisa bangun ini semua dan maintenance ini semua. Gitu Kak. Benar. Gitu. Berarti nanti ya dari bisnis itu nanti yang menghidupi semua kegiatan dakwah ini gitu ya. Benar begitu Kak. Keren. Terus Umu kalau misalnya boleh tahu nih ke depannya selain ada apa sih Rumah Quran, terus ada butik juga. Rencananya apalagi nih yang pengen diintegrasikan dengan Rumah Quran Alila ini? Yang kira-kira visinya masih sama gitu. Insya Allah ini kan satu lini sama dakwahnya Ustadz Felix yang ada di studio YN ya. Oh iya. Kak Bella kayaknya belum sana deh. Dia ngaji. Nah, ya YN itu juga ngaji. Nah di situ ada studio kita. Iya, yang situ podcast banyak itu. Benar, itu khusus untuk podcast, syuting. Kalau di sini lebih ke ketemu langsung sama orang. Offline gitu loh Kak. Iya. Jadi kajian yang langsung kita ketemu. Iya. Tapi kalau di studio YN itu lebih ke syuting podcast, konten gitu kan ya. Dan on the way kita lagi bikin YN Theater. Tadi Kak Ciki kayaknya belum datang deh pas aku lagi di depan sama Ustadz Felix. Kak Ciki kan barengan sama aku. Iya, Kak Bella salah sebut ini ya. Wajah sama gitu ya. Iya, enggak apa-apa. Datangnya bareng emang. Kalau Ciki belum datang, aku juga belum datang. Sama juga. Jadi kita sekarang lagi on the way YN Theater Kak. YN Theater. Nah, YN Theater itu pernah ini yang bikin yang waktu itu di Kuncit ya? Iya. Yang tahun lalu, yang bulan Desember apa? Ini apa namanya acara? Yang sama Remo nama si itu Escape. Nah itu nanti itu bukan teater. Bukan. Kalau ini gedungnya Kak. Jadi kita lagi on the way bikin YN Theater, gedung on the way. Visioner ya. Lantai 3. Mantap. Jadi nanti keren. Sekitar 200 sampai 250 kita bisa tampung di gedung ini juga. Dan on the way di situ harapanku harta yang kita dapat, kan aku kan sama Ustadz Felis ada usaha masing-masing ya. Setiap apa yang kita dapat dari situ semua ya untuk mendanai apa yang sekarang kita bangun dan apa yang ketika membangun kan nggak cukup ya Kak, tapi perlu maintenance ya Kak ya. Betul. Mengisi, kemudian menanggung listrik semuanya. Alhamdulillah ada usaha yang kita lakukan sehingga itu bisa tercover dan bisa memberikan yang terbaik lah. Jadi kita image dakwah jadinya nggak harus melulu jadul atau mungkin nggak bersih gitu loh Kak. Nah kita kepengen memberikan contoh yang baik untuk dakwah lah dan nggak harus berbayar untuk bisa kesini, dan itu free di sini semua. Betul karena ada yang mengcover itu ya dari usaha Insyaallah Umu dan juga Ustadz Felix ya. Oke. Jadi
ke depannya nih YN Theater, kalau YouTube kan udah ada ya. Ya. Terus butik juga udah ada, terus rumah Quran Rumah Qurannya juga udah ada, Masya Allah. studio juga udah ada, alhamdulillah. Studio juga udah ada, alhamdulillah. Nah, ini mungkin juga untuk siapa tahu aja ada teman-teman atau dari Gen Z gitu ya, yang pasti kita juga pengen anak-anak muda itu tuh sama agama tuh nggak asing gitu. Bener, malah kalau bisa kayak menarik gitu ya. Iya, menarik atau Iya. nyaman gitu. Nah, kira-kira kegiatan apa aja sih yang udah terbayang gitu bisa dilakukan ke depannya untuk apa ya, bisa berkolaborasi dengan ya younger generation. Iya, gitu. iya. Kira-kira kegiatan apa aja yang bisa dilakukan di Rumah Quran Alila Yes, ini? benar. Tadi kita sempat memang ngebahas di forum yang tadi kita launching tadi ya Kak ya, bahwa Rumah Quran Alila itu sudah berjalan sekitar 5 tahunan. Hanya saja tempat ini adalah perdana, tadi kita duduk itu perdana gitu kan ya. Kegiatannya apa Baru aja? ya, tempatnya, tapi Iya. sebenarnya Rumah Qurannya udah lama. Udah 5 tahunan lebih. Nah, di situ ada kajian khusus jomblo, ada kajian khusus moms, Oh iya. dan kajian khusus remaja. Bos, Gitu. Remaja. Pernah remaja. Kenapa harus harus dibedakan? Karena memang pembahasannya beda Kak. Permasalahannya juga beda, tantangannya beda Benar, ya. nanti ada ibu-ibu yang nanya tentang masalah parenting atau masalah suami. Ketika jomblo yang ngedenger, aduh nggak relate dong. Tapi kalau ngomongin jomblo, yang datang Levelnya beda. ibu-ibu, aduh ini kan udah berlalu gitu kan ya. Makanya kita berusaha membangun tim yang kita bagi sesuai dengan usia Kak. Betul, segmentasi ya. Segmentasi. Benar banget sih, itu Biar cerdas pas banget. gitu. Dan itu Keren. insya Allah akan ada di sini Kak. Jadi mudah-mudahan sih forum yang tadi kita buat itu menjadi info buat teman-teman yang mungkin nggak tahu bisa tahu gitu Kak. Keren sih. Gitu. Iya. Jadi apa sih, belajar Quran tuh nggak cuman ya mengkaji ya kan mengkaji Al-Quran aja, tapi juga bisa Atau- dibawa ke isu sehari-hari gitu ya. Benar. Luas banget dan sebenarnya bisa relate juga gitu. Maksudnya kalau kita belajar Quran tuh kita harusnya bisa ngerasa gue bisa nih nemuin solusi dari ayat-ayat yang bisa gue baca atau gitu. masalah sehari-hari. Sekarang kan banyak mental health gitu iya ya, Kak, ya. benar. Jadi mereka perlu wadah atau circle yang baik Iya. untuk membuat dia jadi lebih semangat lagi menjadi seorang betul muslim. Benar. Nah, forum ini yang kita adain tujuannya satu untuk ke situ Kak. Gitu. Untuk menciptakan circle yang positif. Yes, gitu. Dan mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar. Jadi mohon doanya Kak Bella, mudah-mudahan Allah juga meridhoi gitu loh dari Amin. semua yang kita usahakan ini, jangan sampai hanya capek yang sia-sia gitu loh Kak. Iya, insya Allah enggak sih. Insya Allah, amin. Iya, aku ngeliat di sini soalnya circle-nya kayak merangkul semuanya gitu, nggak judgmental, dan aku ngeliat Iya. kamu juga pribadinya hangat banget gitu. Itu udah model yang luar biasa sih, Masya Allah. Insya Allah. Keren banget Umu. Mungkin terakhir nih sebelum kita udahan vlognya, kalau misalnya teman-teman gitu ada yang penasaran pengen datang ke Rumah Quran Alila atau pengen kepoin Instagramnya, mungkin boleh di-spill alamat dan juga akun IG-nya. Mungkin ini kan pasti update terus kan kalau mau bikin Insya Allah. kegiatan. Jadi kalau mau tahu kegiatannya apa aja bisa follow akun Rumah Quran Alila. Yang kalau di Gmap itu berarti ketik aja 1453. Gedung 1453. Iya, jarang kan? Gedung dengan alamat angka kan? Iya. Nah, ini kita langsung kasih di titik di situ 1453. Nah, di situ ada akun Rumah Quran Alila yang setiap harinya itu ada info terkait program. Gitu. Jadi insya Allah Jabodetabek kalau mau merapat bisa. Nah, itu dia Jabodetabek kalau mau merapat ke Rumah Quran Alila, mangga silahkan, bisa langsung datang gitu Bisa, ya. nggak perlu registrasi dan bisa kapan aja teman-teman datang bisa. Oke. Itu dia teman-teman. Yuk mampir-mampir ke sini karena Insya Allah. keren banget. Ada butik, terus banyak kegiatan positif juga di sini. Makan juga gampang ya? Gampang. Karena Gampang. langsung ini daerah Pandu Raya itu banyak kafe. Iya, Gitu. betul. Sejalan tadi kan ya. Sejalan. Aku dengar katanya mau collab sama Hafa juga. Aku asbun mau sama Cikigo ya. Kalau Cikigo masukin jaketnya ke toko. Iya, Terus amin, sama Hafa, amin. kebetulan kalau Hafa tadi Iya. Mas Farhat kepengen memasukkan exhibition Baitul Maqdis. Iya, bisa banget sih. Dimasukkan ke dukung musola. banget sih. Gitu. Doain ya Kak. Mudah-mudahan
kita diberikan ide-ide untuk Amin. apa namanya melakukan yang terbaik untuk dakwah Iya. gitu. Kalau kolaborasi musik gitu mau nggak? Musik belum tahu. Mungkin tapi kalau Aku nggak nggak tahu. boleh nggak? Jangan. Enggak, aku emang satelis itu musik biasa-biasa aja karena buat kita itu sesuatu hal yang biasa dan nggak sesuatu hal yang apa gimana gitu kayak. Cuma akunya yang mungkin nggak ada ke situ passion gitu. Oh, iya, Kalau siap. Ustadz juga cuma ikut-ikutan. Kan Iya. tahu suaranya Ustadz kayak apa kan gitu ya. Bagus-bagus aja Bohong, kayaknya. bohong. Nah, tapi ada Mas Rizko. Mas Rizko. Mas oke. Rizko, Mas Fuad itu aku rekomen banget sih kalau seandainya kepengen apa namanya Iya, kolaborasi tapi di bagian musik. Iya. Gitu. Nah, kalau aku Mualila nggak kenal tatanan musik. Iya. Enggak, maksudnya aku takutnya lebih ke aku nggak bisa ke ranah itu. Enggak. gitu. Aku kalau biasa aja, aku lebih penikmat aja. Oh, oke. Siap. Jadi aku suka aja kalau seandainya bisa kolaborasi, tapi mungkin bukan lewat aku ya, mungkin lewat Dena Hora gitu ya. Iya. Yang memang punya background di situ. Siap. Gitu. Oke, nanti deh coba kita pikirin kalau Benar. aku mau bikin kolaborasi apa buat Palestina. Siap. Nanti Boleh, siapa Kak. tahu aja adalah titik merahnya Pasti, di mana insya kita Allah. bisa ketemu ya. Kita kan punya YN Theater ya tadi ya, Iya, yang bisa betul, menampung amin. 200 sekian orang. Aku berharap itu menjadi ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Amin. Sama Baitul Maqdis. Amin, Baitul Maqdis dan insya Allah ya untuk tujuan dakwah juga Iya, gitu iya. kan. Nanti kan niatnya ya. Iya untuk- benar, insya Allah. Senang, sukses semua. Thank Amin, you so amin. much. Jazakillah khairan. Semoga dimudahkan semua langkahnya untuk perjuangan Palestina dan juga untuk dakwah. Ya, pastinya. insya Allah Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Iya. Thank you.